Jujur, kalau saya lebih melihatnya itu malah ke diferensiasi konten. Beda, nanti siswanya bisa diarahkan, dikelompokkan, bikin bentuk Canva atau seperti apa. Itu kalau pengalaman dulu pribadi. Silakan kawan-kawan yang lain. Saya. Oh iya, oke. Dari penampilan Bu Winnie tadi, nilai baiknya yang semua sudah menuliskan tujuan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dikerjakan itu berbeda, misalnya masalah yang disampaikan, saya sepakat sama dengan Pak Hendra itu konten. Jadi diferensinya konten. Karena yang dikerjakannya berbeda. Kalau berdua sama kan? Ya, karena suaranya kan kecil gitu ya. Kadang muncul tenggelam terus. Belum mendengar tadi bahwa kawan-kawan ini menanggapi lebih tepatnya itu diferensiasi konten, bukan produk. Bilang apa adanya, kami ini bikin ini dadakan sama-sama bingung, jadi ya bikin aja apa adanya gitu aja. Selalu penggunaannya doa kita. Pembinaan lo bukan. I didn't understand her, but so I suggest you to forward it. Diferensiasi itu kan memang dari produk, tapi ada juga prosesnya. Jadi sudah mengenal juga produknya. I think is a good learning model to be used example for all of us. And this is a song to different products. Thanks for Mrs. Alucia and thanks for all of us. Kemarin kalau kita lihat Ibu Alucia sudah memberikan kelompok, kemudian memberikan tugas-tugas kepada siswa. Walaupun dengan tugas yang berbeda, ada yang membuat hasil dan ditampilkan oleh Ibu Alucia kemarin, saya anggap sudah bagus. Cuma kalau bisa sedikit ada yang tertinggal, yaitu penguatannya. Ya, bagaimana? Jadi semua sepakat ya, kelihatan tadi ya. Mereka menyajikan dalam bentuk gambar, tulisan, dan percakapan antara ini. Jadi produknya itu berbeda, tapi kontennya sama. Supaya paling tidak mengangkat nama sekolah kita. Ini bagus Bu Alicia ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Alicia. Satu, dia biasa pakai rapi, kemudian rambut teratur, dan ya baju masuk, sehingga murid-murid itu ini salah satu hal yang menarik bagi murid. Gurunya rapi, pendahuluan termasuk mengabsen siswa sebenarnya. Pak Ari kemarin realitanya mengabsensinya di tengah. Oh sudah diedit, ya makanya. Padahal itu yang saya masukkan ke dalam komentar. Ya udahlah, bagus saja Pak Budi, berarti termasuk pinter. Karena walaupun saya nggak melihat, karena saya di tengah perjalanan itu langsung saya tinggalkan dulu, karena saya harus mengajar, anak buah saya menunggu saya dengan sangat dan luar biasa menunggu saya. Mungkin nggak sabaran, aduh kamu cepat.
begitu kalau kami semua sebenarnya semua guru menginginkan semua kelas itu terbuka. Artinya kepala sekolah, teman-teman sejawat itu boleh mengamati pekerjaan kita. Karena kita sebagai guru berapa puluh tahun pun kita punya pengalaman mengajar, pasti ada kekurangannya. Nah karena itu kita harus terbuka supaya menerima masukan, supaya selalu memperbaiki kita. Jadi meskipun sudah puluh tahun mengajar, jangan supaya apa? Kalau ada kekurangannya kita tahu dan bisa memperbaiki. Dan mengajar itu adalah seni. Misalnya ya, mengabsen itu saya tidak pernah di awal, itu kebiasaan saya. Kenapa? Mengabsen itu memakan waktu. Jadi saya biasa mengabsen ketika saya memberi masukan juga Pak, karena observer kemarin. Oh ya, silakan. Hanya manajemen waktu aja kemarin. Jadi kita telat sampai 30 menit ya Pak ya. Mungkin itu koreksi juga buat saya. Terlalu banyak materi yang akan kita sampaikan gitu kan. Kadang-kadang bukankah kita sekarang itu namanya kurikulum Merdeka itu berpusat kepada siswa. Materi itu ada di Al-Kabidi, kalau saya anak suruh baca sendiri aja. Yang nanti arahannya merujuk kepada permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, mungkin karena ini tadi waktu ya Pak ya, anak-anak itu 2 kali menulis Pak. Menulis di kertas, menulis di papan. Jadi kelihatan sekali ya itu. Kemarin itu Al-Kabidi-nya saya lihat tiap kelompok ternyata berbeda. Unsur saya sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Nenggolan. Saya dari Universitas Palangkaraya dan asal saya dari Sumatera Utara. Saya di sini magang selama 4 bulan dan kami akan bekerjasama bersama Bapak Ibu beserta murid-murid yang ada di SMA ini. Kami bersyukur karena dapat belajar di video yang telah ditayangkan, karena ini bermanfaat bagi kami sebagai penerus Bapak Ibu guru nantinya. Sebelumnya kami juga sudah belajar tentang media pembelajaran dan tentang cara belajar kepada siswa. Oke, terima kasih. Ya, yang terakhir, diferensiasi proses ya. Apa namanya? Boleh melihat gambar ini saja, tidak boleh membuka buku atau internet, hanya melihat dari gambar saja. Berdasarkan sebagai observer, mungkin saya melihat secara keseluruhan sudah bagus, berdiferensiasi berdasarkan proses. Cuma ada sedikit saya agak melihat mengenai aplikasinya dia kurang. Untuk lebih jelas, mungkin selebihnya saya rasa sudah selesai. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, komentar untuk pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Miftah sudah sangat baik, karena yang saya tahu
sudah sesuai dengan RPP dan modul juga. Dari pembukaan, pertanyaan pemantik, LKPD, penyampaian inti, bahkan sampai tanya jawab dan penutup pun interaksi Ibu Mifta dengan siswa sangat aktif sekali. Dengan 3 cara metode pembagian tugas kelompok tadi membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Anak muda ini ada luar biasa ya. Jadi masih guru honor, masih muda, jadi potensinya luar biasa dan menyala ya. Nah, yang keduanya internet, yang ketiganya gambar. Nah, itu sangat jelas lagi, sangat jelas. Nantinya akan menghasilkan produknya juga diferensiasi, pasti itu ya. Cuma nggak terlalu dilihat. Memang kita satu aja difokuskan, nanti dibikin semuanya yang mudah-mudahan. Karena yang mudah-mudahan ini mengganti kita nanti. Kalau yang mudah-mudahan jangan sesat jalannya, ikuti yang benar. Dan yang persamaannya sekarang. Nah, dengan persamaan ini mudah-mudahan kita juga bisa melakukannya di kelas. Adalah ketika mengajar, dulu saya di SPG diajarkan ketika guru mengajar tidak boleh menulis di papan tulis, tidak boleh membelakang siswa, harus menyamping. Ya. Saya tidak tahu makna dari membelakang siswa seperti apa, tapi itu diajarannya seperti itu. Tidak untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah tampil, kalau durasinya tidak begitu, tapi sudah kita saksikan bersama. Terima kasih. Apa? Langkah-langkah dalam pembelajaran. Ada pembukaan semua, ada kegiatan inti ada pendahuluan, kemudian kegiatan intinya ada proses pembelajarannya dan menyimpulkan, atau di sini dalam hal ini adalah penutup. Dan sama-sama kita bukan hanya di konten aja, mudah-mudahan pada saat kita praktek juga pendahuluannya itu kita mengangkat karakter Pancasila yang pertama itu. Pertama adalah berdoa. Nah, mungkin itu persamaannya, semuanya sama-sama melakukan langkah-langkah sesuai dengan pembelajaran. Harus selesai ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, menjadi